Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas mengenai penangkapan Dukwon ya. Jadi sebelumnya itu ya pernah dikeluarkan surat penangkapan untuk Dukwon dari pemerintahan Korea Selatan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana sekarang ini gua buka di exchange Binance dan untuk kondisi market pada hari ini Ethereum turun 7,98%, Bitcoin pun turun 1,59%. Namun di sini ada Luna Classic yang naik 4,72%, tapi di sini beberapa altcoin banyak yang mengalami penurunan ya ketimbang yang naik nih. Oke, untuk Luna P2 ya ataupun Luna 2.0 mana tadi? Nah, jadi untuk Luna 2.0 sekarang pun dia telah turun 4,67%. Nah, kita cek dulu dari chartnya nih ya untuk si Luna yang baru ataupun Luna V2. Nah, di mana pada tanggal berapa nih? Nah, pada tanggal 9 bulan 9 dia ngepamnya gila-gilaan ya. Dari harga dasar ini 1, sekian dolar, dia langsung ngepam sampai 7,6 dolaran. Namun sekarang udah ada bantingan lagi nih yang lumayan dalam juga nih. Bahkan sekarang itu harganya hanya 2,8 dolar. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali rumor yang beredar mengenai penangkapan Dukwon ataupun founder dari koin Terra Luna 2.0 ini ya. Jadi kabarnya adalah si Dukwon ini katanya bakalan ditangkap oleh pemerintah Korea Selatan, namun keberadaannya sekarang ini sedang berada di negara Singapura ya. Jadi Dukwon itu sudah beralih dari Korea Selatan ke Singapura. Nah, jadi di sini ada sedikit yang kita bahas nih ya untuk mengenai Dukwon. Sepertinya semakin dikejar semakin jauh gitu ya untuk Dukwon. Jadi Dukwon pun sangat sulit sekali ya untuk ditangkap dan sekarang pun ada sebuah berita yang mengangkat dari berita Dukwon ini ya. Jadi kira-kira kasusnya udah sampai mana nih untuk si Dukwon ya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh Watcher News ataupun Watcher Guru, akankah Kwon diekstradisi dari Singapura ke Korea Selatan? Nah, maksudnya apa sih untuk kata-kata ekstradisi? Jadi berhubung sekarang ini si Dukwon berada di negara Singapura ya, sedangkan Korea Selatan ini dengan Singapura kan berbeda gitu ya, beda negara. Jadi bagaimana caranya si Dukwon ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan pemberlakuan undang-undang yang berada di negara Korea Selatan. Makanya di sini kata-katanya ekstradisi ya, kecuali tradisi itu barulah si Dukwon ini bisa ditindaklanjuti di negara Singapura ya. Melainkan ini kan bahasanya itu diekstradisi. Oke, jadi langsung saja nih kita lanjutkan dulu. Pendiri Terraform Labs ataupun TFL, Dukwon telah ditampar dengan surat perintah penangkapan oleh Korea Selatan dan pria berusia 31 tahun ini sekarang menjadi buronan. Dukwon memindahkan pangkalan dari Korea Selatan ke Singapura awal tahun ini dan tetap tidak tersedia untuk diadili dan dituntut. Tidak mungkin Dukwon akan menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang Korea Selatan dan diadili atas pelanggarannya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang layak untuk persidangan adalah ekstradisi Dukwon dari Singapura ke Korea Selatan. Nah, jadi di sini salah satu pendiri TFL yang bernama Dukwon, ya mungkin ini udah nggak asing lagi ya dengan nama Dukwon ini ya sangat familiar ya. Siapapun pasti kenal dengan Dukwon ya untuk para investor-investor cryptocurrency. Di sini dia telah ditampar ya dengan surat perintah penangkapan oleh negara Korea Selatan. Dan Dukwon ini berusia 31 tahun untuk sekarang ya. Di sini Dukwon pun memindahkan pangkalan ataupun identitasnya ya, mungkin data diri dari Korea Selatan ke negara Singapura awal tahun 2022 ya. Jadi sebelum Terra Luna ini hancur yang sekarang menjadi Luna Classic, dia memang sudah pindah terlebih dahulu ke negara Singapura. Dan di sini awal tahun ini katanya dan tetap tidak tersedia untuk diadili dan dituntut. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira ya? Jadi katanya di sini Dukwon ini tidak bisa untuk diadili dan dituntut. Karena di sini juga tidak mungkin Dukwon akan menyerahkan dirinya ya. Jadi memang betul ya. Siapa sih buronan yang tiba-tiba menyerahkan diri terhadap kepolisian ya, kurang lebih seperti itu ataupun ke pemerintahan negaranya ya. Sedangkan di sini kan Dukwon sekarang berada di negara Singapura dan ini suratnya dikeluarkan oleh negara Korea Selatan. Dan meskipun oleh karena itu satu-satunya pilihan yang layak untuk persidangan adalah ekstradisi Dukwon dari Singapura ke Korea Selatan. Nah, jadi jalan satu-satunya ya hanya melakukan ekstradisi dari negara Singapura ke Korea Selatan. Karena tidak mungkin juga gitu untuk menunggu sampai Dukwon menyerahkan diri ke negara Korea Selatan.
Apakah Singapura mengizinkan ekstradisi ke Korea Selatan? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan seperti ini ya. Jadi kira-kira nih, apakah negara Singapura akan memberi izin ya untuk mengekstradisi Du Kwon ke negara Korea Selatan? Dan di sini pun Singapura memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Jerman, Amerika Serikat. Singapura juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan 40 negara lainnya persemakmuran yang dideklarasikan yang meliputi Australia, Kanada, Selandia Baru, India, dan Inggris. Berikut daftar 40 negara persemakmuran yang mengizinkan ekstradisi penjahat dari Singapura. Nah, jadi di sini Singapura itu memang memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara ya. Namun di sini untuk Korea Selatan dia tidak memiliki perjanjian mengenai ekstradisi hal semacam seperti ini gitu ya. Di mana ekstradisi ini akan berlaku untuk para penjahat yang berada di negara Singapura. Ya termasuk Du Kwon ini ya. Du Kwon masih masuk kategori penjahat lah ya. Ini kurang lebih seperti itu nih untuk Du Kwon. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah Du Kwon penjahat atau memang bukan nih? Menurut gua sih Du Kwon memang penjahat juga gitu ya. Tapi kejahatan yang dilakukan oleh Du Kwon ini agak sedikit mulus ya. Jadi tidak ada kejahatan senjata tajam, pembunuhan dan lain-lain ya. Tapi ini mengeruk dana investor ya untuk Du Kwon ini. Tapi masih masuk kategori penjahat lah. Sayangnya Korea Selatan tidak ada dalam daftar. Oleh karena itu, secara hukum sulit untuk mengekstradisi Du Kwon dari Singapura ke Korea Selatan. Ya, jadi udah jelas sekali di mana perjanjian dalam sebuah ekstradisi itu ada 40 negara ya, di mana tidak tertera ataupun tidak memiliki izin untuk negara Korea Selatan ya. Jadi di sini udah jelas sekali. Jadi untuk Korea Selatan tidak bisa mengekstradisi Du Kwon. Dan di sisi lain, Korea Selatan telah menandatangani perjanjian dengan 31 negara untuk ekstradisi penjahat yang melarikan diri dari negara itu. Negara-negara tersebut adalah Aljazair, Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Chili, Cina, Prancis, Guatemala, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kazakhstan, Kuwait, Meksiko, Malaysia, Mongolia, Selandia Baru, dan lain-lain. Intinya negara Korea Selatan ini tidak melakukan perjanjian dengan negara Singapura untuk mengekstradisi dari kejahatan-kejahatan yang melarikan diri dari negara Korea Selatan ke negara Singapura. Ya termasuk Du Kwon ini ya. Jadi agak ribet nih ya untuk menindaklanjuti si Du Kwon ini. Korea Selatan belum menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan akan menghadapi tugas berat untuk membawa Du Kwon ke negara itu kecuali Du Kwon menyerahkan dirinya untuk penuntutan. Pendiri Tera dapat mengulur waktu dan bergerak melintasi hukum. Namun setiap negara memiliki undang-undang dalam keadaan khusus yang dapat digunakan untuk mengekstradisi Du Kwon ke Korea Selatan. Proses itu secara hukum selama kedua negara harus saling mencapai kesepakatan. Nah, jadi di sini benar-benar agak sulit nih untuk Korea Selatan membawa Du Kwon dari negara Singapura ke Korea Selatan. Karena di sini Korea Selatan belum menandatangani sebuah perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura. Dan itu salah satu akan menghadapi tugas yang berat ya agar bisa membawa Du Kwon dari negara Singapura ke negara Korea Selatan. Tapi di sisi lain ya itu sangat bisa terjadi ya untuk membawa Du Kwon ke negara Korea Selatan dengan catatan ya Du Kwonnya menyerahkan diri. Tetapi di dalam sebuah berita ini ya yang di atas tadi kita baca, Du Kwon tidak akan mungkin untuk menyerahkan diri dan gua pun tidak yakin gitu ya. Salah satu buronan gitu ataupun buronan kejahatan ya. Jadi tiba-tiba menyerahkan diri gitu ke pihak kepolisian ataupun ke pihak ke pemerintahan itu sangat tidak mungkin ya dan di sini pun itu agak berat. Makanya kemungkinan Du Kwon akan mengulur waktu dan bergerak melintasi hukum ya. Jadi lalu lalang aja gitu ya di mana di sisi lain dia diteror oleh hukum yang dikeluarkan gitu ya suratnya yang telah dikeluarkan juga oleh negara Korea Selatan namun ya Du Kwon nyantai-nyantai aja gitu ya karena memang dia udah tahu mungkin negara Singapura dan juga Korea Selatan tidak mempunyai perjanjian untuk mengekstradisi kejahatan dari negara Korea Selatan. Dan di sini pun namun setiap negara itu memiliki undang-undang betul sekali ya. Semua negara itu pasti mempunyai undang-undangnya tersendiri ya, termasuk Indonesia pun sama pasti mempunyai undang-undang. Tapi di sini ada keadaan khusus atau catatan khusus ya. Dan ini pun proses itu secara hukum selama kedua negara harus saling mencapai kesepakatannya. Artinya catatan khusus ini harus mempunyai kesepakatan kedua belah pihak ya antara Singapura dan juga Korea Selatan yang mungkin mau tidak mau Korea Selatan ini harus membeberkan semua masalahnya ya supaya memang dari negara Singapura ini ataupun ke pemerintahan Singapura mengetahui gitu ya apa sih yang telah dilakukan kejahatan oleh saudara Du Kwon ini ya sehingga memang benar-benar diteror gitu atau bukan diteror sih sebenarnya benar-benar dikejar lah ya untuk Du Kwon ini supaya memang bertanggung jawab ataupun menjalani proses secara hukum ya. Jadi di sini ini yang masih agak berat lah untuk Du Kwon ya. Kita tunggu aja waktunya nih kira-kira dari negara Singapura ini mengizinkan nggak sih untuk negara Korea Selatan membawa Du Kwon dari Singapura ke Korea Selatan.
Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai founder dari koin Terra Luna. Namun ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Luna Classic ya. Karena sekarang pure Luna Classic itu miliknya komunitas dan Dukwon hanya berfokus terhadap Luna yang baru yaitu Luna V2 ataupun Luna 2.0. Dan di situ menurut kalian bagaimana nih dengan adanya berita seperti itu ya yang diangkat oleh media Watcher Guru ataupun Watcher News? Katanya Dukwon ini tidak bisa untuk diekstradisi di negara Korea Selatan. Sementara di sisi lain karena negara Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Korea Selatan. Namun itu masih ada kesempatan untuk negara Korea Selatan membawa Dukwon dari Singapura ke Korea Selatan. Tetapi itu masih ada kesempatan untuk negara Korea Selatan bisa membawa Dukwon dari negara Singapura ke negara Korea Selatan dengan catatan khusus dia harus memiliki kesepakatan antara Korea Selatan dan juga negara Singapura. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.